Ya, senang sekali kita sore hari ini bisa ketemu ibu-ibu semua. Ibu-ibunya segar, ceria, sehat, cantik-cantik, dan hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Hari ini ibu-ibu boleh bertanya tentang materi yang akan kita pelajari sore hari ini ya. Kita sebelum mulai, saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Saya mau minta kesediaan Kakak Leni untuk memulai persekutuan kita sore hari ini ya. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami banyak mengalami, melakukan dan mengerjakan banyak hal. Semuanya bisa kami lakukan, kami kerjakan adalah karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini untuk kesempatan setiap bulan persekutuan Komisi Wanita, kembali kami berkumpul Tuhan dalam wadah Zoom ini walaupun secara virtual. Kami berdoa memohon pimpinan Tuhan yang boleh menolong kami untuk dapat bersekutu bersama-sama, menyatukan hati kami, menaikkan pujian, bahkan sebentar kami juga akan diisi oleh firman Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berapi dan berkati hamba-Mu yang menaburkan firman Tuhan dan juga kami yang mendengarkannya. Kami sama-sama mau belajar dari Tuhan dan kami mau serahkan seluruh rangkaian acara kami pada sore hari ini, persekutuan kami bersama-sama ke dalam tangan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ibu-ibu lain yang barangkali berhalangan untuk bisa ikut bergabung di dalam Zoom pada hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga yang boleh terus menyertai mereka dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya persilakan Bu Maria untuk memimpin doa persiapan perenungan firman Tuhan hari ini. Bu Maria masih di mute suaranya. Ya, Ibu-ibu, mari kita akan berdoa. Sungguh kembali kami berterima kasih Tuhan. Memang hanya karena anugerah Tuhan saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan, karena anugerah Tuhan juga kami saat ini sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan juga untuk Pak Alex Tuhan yang akan memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan dan juga kelas pembinaan pada sore hari ini. Tuhan akan memakai Pak Alex untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan di tengah-tengah pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, waktu penyampaian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami, dan menyerahkan pikiran kami. Fokuskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, hanya untuk kebenaran firman Tuhan, dan fokuskan diri kami juga untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, selamat sore Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar gitu ya, tentang satu tema. Judulnya itu adalah kutub dalam diri orang percaya. Ya, kutub dalam diri orang percaya. Benar nggak sih? Nah, sebenarnya ini adalah merupakan pertanyaan jemaat gitu ya, pertanyaan jemaat. Dan saya pikir mungkin Komisi Wanita bisa belajar, karena mungkin bisa jadi anak atau cucu kita atau suami kita atau siapapun itu bertanya gitu ya tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu boleh nanti Bapak Ibu boleh bertanya
boleh bertanya gitu ya. Nah, untuk itu kita akan buka terlebih dahulu di Alkitab kita di 2 Korintus ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya minta Bu Lina Sari yang membacakannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk. Ayat 17 ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi Bu Lina Sari bisa dibacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, terima kasih ya. Nah, ada ayat yang kedua kita akan buka di Galatia 3, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Bu Novi ya, belum baca ya, silakan. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekali lagi dibacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yaitu dua teks Alkitab. Nah, Ibu-ibu, apa sih definisi dari kutuk ya? Saya akan membacakan beberapa definisi dari kutuk. Kutuk itu definisinya adalah kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang atau orang lain yang disebabkan karena ucapan orang lain gitu ya. Nah, jadi pertama definisi kutuk yang pertama, kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan karena kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Atau definisi yang kedua, kutuk itu adalah ucapan langsung yang diutarakan berdasarkan hubungan supranatural yang membawa kerugian terhadap orang yang dituju. Atau kutukan juga artinya seseorang yang mengalami penghukuman atau penderitaan. Nah, Ibu-ibu sebenarnya saya percaya setiap kita mungkin sudah tahu gitu ya, atau pernah mendengar tentang istilah namanya kutuk turunan. Kutuk turunan. Nah, jadi saya pengen tahu nih, Ibu-ibu, apa sih kutuk turunan? Contoh kasus kutuk turunan itu seperti apa? Silakan, mungkin Ibu-ibu bisa memberikan feedback. Pernah dengar nggak kutuk turunan istilah ini? Atau kayak gimana sih? Saya coba Pak Alek ya. Ya boleh. Kebanyakan kalau ini misalnya dalam satu keluarga anaknya kembar, maka nanti keturunannya juga kembar gitu. Oh iya bisa. Cuma mungkin itu tidak kita omongin kutuk, karena kutuk itu kan kesannya negatif gitu ya. Bukan kutuk ya gitu ya. Mungkin itu ya keturunan lah gitu ya, kelahiran ya. Keturunan ya. Ya, tapi kurang lebih kayak begitu. Ada lagi mungkin Ibu-ibu contoh kasus kutuk turunan sebelum saya kasih contoh? Saya pernah dengar ya, saya pernah dengar di satu desa, satu kampung di Bali itu, jadi seluruh desa itu penduduknya itu kalau nggak salah itu tunarungu ya, nggak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, dan menurut cerita bahwa satu kampung itu dikutuk gitu. Nah, itu bisa didefinisikan seperti itu nggak? Seperti itu. Jadi mungkin misalnya ada kakek, bapak, sama anaknya yang sama-sama tunarungu gitu ya? Iya, pokoknya semua satu kampung itu keluarganya, dari anak, dari istri, dari cucu, semuanya itu satu kampung. Pokoknya satu kampung, setiap keluarganya itu tunarungu gitu loh. Ya, gitu. Saya pikir bisa lah, bisa dimasukkan. Ya, nah, cuma saya pengen lebih spesifik lagi bahwa kutuk turunan yang kita bahas ini adalah kutuk yang tanda kutip, kutuk kan kayak penderitaan atau kayak semacam hukuman yang diturunkan, misalnya dari kakek, nenek, kakek, bapak atau cucu ya. Jadi seolah-olah ini contohnya nih ya, misalnya ada kasus, misalnya sekeluarga itu terkena kanker, misalnya kakeknya pas umur 42 mati kena kanker,
terus bapaknya nih umur misalnya 45 mati juga kena kanker, dan anaknya sekarang umur 37 kena kanker juga. Jadi anaknya ya tinggal tunggu waktu gitu ya untuk meninggal juga. Nah ini biasanya orang-orang menyebut ini, wah berarti ini keluarga ya dapat kutuk turunan. Kutuknya apa? Kanker. Jadi selagi kutuk turunan ini merujuk kepada anggap aja suatu hukuman, suatu penderitaan yang kayak ngebrebet gitu ya, dari kakek, bapak ke cucu gitu ya. Jadi kalau ada kemalangan, penderitaan sama yang terjadi pada generasi yang berbeda di dalam garis darah yang sama, maka itu disebut dengan kutuk keturunan. Nah, ini saya pikir pola pikir seperti ini hadir gitu ya, hadir di Indonesia, dan bukan dasar khusus hadir di dalam pola pikir orang Kristen. Jadi di dalam kekristenan ada nih konsep-konsep seperti ini. Nah, saya belum menjawab apa konsep ini benar atau enggak gitu ya. Saya lagi coba memaparkan konsep kutuk keturunan ini dari pihak-pihak orang Kristen yang setuju bahwa ada kutuk keturunan. Nah, jadi ada beberapa pihak orang Kristen yang percaya adanya kutuk keturunan. Contohnya kayak tadi, ya, kakeknya kena kanker umur 42, mati, bapaknya mati umur 45, dan anaknya sekarang umur 37 sudah kena kanker. Nah, kita kudu bisa memahami ya ibu-ibu ya, kenapa sih ada orang yang bisa berpikiran seperti ini? Atau jangan-jangan ibu-ibu pernah berpikiran juga, Pak Alek ya, saya pernah ketemu, atau saya pernah, ada tetangga saya, ya, tetangga saya sih mungkin tidak kena kanker gitu ya, tapi hidupnya itu selama kakek bapak itu susah melulu. Contoh, kakeknya dagang kebakaran, bapaknya dagang, apa yang terjadi? Kebakaran lagi. Cucunya coba dagang lagi, kebakaran lagi. Wah, kita mikir, oh dia mah ada kutuk keturunan nih. Ya, kenapa ada kutuk keturunan? Oh, mungkin karena dia punya salah sama Tuhan. Ya, mungkin kakek neneknya, nenek moyangnya ada salah sama Tuhan, belum minta ampun sama Tuhan. Makanya kena kutuk nih, belum diberesin. Makanya dihukum sama Tuhan. Nah, ini ada konsep-konsep yang ada seperti ini. Nah, sebenarnya yang punya pola pikir kutuk turunan ini, mereka itu selain berpikir bahwa kakek neneknya mungkin ada dosa yang belum beres sama Tuhan, mereka tuh sebenarnya berpikir sisi yang lain. Bahwa kalau orang Kristen ini, kita ini anak siapa sih? Anak siapa kita? Orang Kristen, anak apa? Anak raja. Ingat di sekolah minggu suka ada, saya anak raja. Kamu anak raja. Kita semua anak raja. Nah, pertanyaannya, kok anak raja miskin ya? Kok anak raja dari kakek bapak ke itu kok miskin? Kena penyakit terus. Ya, sakit-sakitan terus. Kan kita anak raja, masa anak raja susah terus? Wah, kita ini sebagai anak raja nggak boleh gitu ya, dapat susah terus. Kenapa? Kan kita anak raja. Sebagai anak raja, kita harusnya dapat sukacita, bukan duka cita yang terterusan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber apa? Sumber sukacita, sumber bakat. Karena Tuhan sumber bakat, maka kita sebagai anak-anaknya harus dapat bakat. Nah, ini ada pihak-pihak dalam kekristenan yang punya pola pikir seperti ini, gitu ya. Kan kita anak Allah, anak raja, maka rumah tangga kita itu harus bahagia, masa depan kita itu harus cerah, hidup kita itu harus diberkati, ya, dan harus memperoleh kemenangan. Orang Kristen itu harus jadi kepala, nggak boleh jadi ekor. Pernah dengar? Maksudnya seperti ini di dalam kekristenan? Saya percaya pernah. Nah, sebenarnya, sekali lagi, orang yang percaya kutuk keturunan gitu ya punya pola pikir sebenarnya kayak begini, bahwa orang Kristen itu harusnya sukses. Kalau 10 tahun yang lalu punya rumah 1, berarti sekarang harusnya punya rumah 5. Ya, kalau dulu ya kendaraannya hanya cc-nya 100, sekarang harusnya cc-nya berapa? 3.000. 3.000.
Mobil apa itu 3.000? Nggak tahu. BMW. Yang cc-nya 100 apa? Motor. Masa 10 tahun yang lalu motor, sekarang udah 10 tahun tetap motor, harus naik dong. Nah, mereka punya pola pikir seperti ini. Dan ketika mereka tidak mendapatkan kenyataan bahwa orang Kristen bahagia, atau dia tidak naik jabatan, atau tidak hartanya tidak nambah, mereka berpikir, oh saya ini dihukum oleh Tuhan. Kenapa saya dihukum oleh Tuhan? Karena kakek nenek moyang saya mungkin ada apa? Ada salah sama Tuhan. Ada dosa yang masih belum diberesin, masih belum minta ampun sama Tuhan. Makanya saya kena seperti ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu udah paham gitu ya definisinya seperti itu. Nah, saya ingin berkata bahwa gitu ya, pertama gitu ya, memang tadi seperti yang Ibu-ibu tadi katakan, bisa jadi emang satu keluarga itu bisa, satu misalnya kakeknya dapat kena kanker, bapaknya kena kanker. Ya, ini pemahaman yang saya utarakan ya, bukan pemahaman yang tadi, pemahaman saya bahwa ya bisa jadi ini terjadi. Kenapa? Karena faktor genetik. Ya. Contoh kayak dia tunarungu, mungkin ada faktor genetik. Ya, ada masalah keturunan. Itu bisa terjadi. Atau contohnya misalnya kalau bapaknya kecanduan alkohol, anaknya kemungkinan bisa kecanduan alkohol. Ya, bisa itu bisa. Dan lingkungan sosial itu bisa menyumbang keadaan yang tidak bagus. Contohnya nih, tadi Bu Maria sempat nyinggung, itu tunarungu, cuma mungkin hal yang lain. Bisa satu RT itu kena ini apa? Kena diare. Kenapa diare? Karena tinggalnya di dalam kondisi apa? Yang kotor. Ya, jadi itu bisa terjadi. Jadi segala penderitaan ini memang bisa kesannya itu ditransmisikan, tapi sebenarnya karena faktor genetik. Ya, faktor genetik, faktor keturunan, faktor lingkungan sosial, tapi bukan karena keturunan. Kenapa? Karena kita orang percaya, dalam Kristenan kita percaya bahwa tadi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Orang Kristen ketika dia percaya kepada Kristus, dia memiliki hidup yang baru. Dulu dia mati rohani, sekarang hidup rohaninya. Dulu mati, hidup dalam dosa, sekarang terbebas dari belenggu dosa. Orang Kristen ketika percaya tidak lagi terbelenggu dalam dosa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa. Ya, kekuasaan yang lama telah dipatahkan dan orang Kristen adalah menjadi milik Kristus. Kalau kita adalah milik Kristus, siapa yang masih bisa mengikat kita lagi? Yang lama sudah berlalu. Segala kutuk-kutuk yang lama sudah berlalu. Nah, di Galatia 3 ayat 13 kita bisa lebih dapat jelas lagi. Dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di sini dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya apa? Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Orang Kristen dibebaskan dari tuntutan kutuk. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat dalam diri orang Kristen. Bisa jadi mungkin bapak nenek moyang kita dulunya mungkin penyembah berhala. Berarti kan berdosa sama Tuhan dong. Menyembah berhala, menyembah apa. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, gitu, maka segala dosa-dosa kita diampuni. Dosa masa lalu, masa kini, masa depan diampuni. Kita telah menjadi hidup yang baru. Ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat orang percaya. Nah, jadi di sini saya katakan bahwa di dalam kekristenan bahwa seharusnya bahwa kita tidak menerima adanya kutuk keturunan. Kenapa? Ya, Kristus sudah menebus kita dari hukum Taurat. Tapi Pak Alek, tadi saya balikin lagi, tapi saya melihat tuh kakek neneknya sakitnya begitu terus, sakitnya sama. Berarti kita harus memandangnya seperti apa? Bahwa mungkin kakek nenek ini memiliki suatu genetik tertentu, ya, genetik tertentu yang diturunkan. Sehingga kakeknya kena, bapaknya kena, cucunya kena.
Seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingin berkata bahwa pola pikir orang yang percaya, orang yang percaya kutuk turunan itu adalah mereka berpikir bahwa orang Kristen itu harusnya bahagia. Orang Kristen harusnya sukses. Harusnya sukses, nggak boleh susah. Orang Kristen harus sukses, nggak boleh susah. Kalau susah, artinya apa? Kamu itu ada dosa sama Tuhan. Ya, jadi saya pikir kita kudu bisa paham seperti ini dulu. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak buat saya ngomong segini dulu sebelum saya sambung lagi? Ada pertanyaan? Ya, saya Pak Alex, saya mau nanya. Silakan. Kalau untuk dosa turunan? Nah, terima kasih. Nah, kita tadi bagus Bu Vivi, kita akan membedakan antara tadi kan kutuk keturunan itu definisinya berdasarkan dosa keturunan. Nah, kita sebenarnya mengenal ada namanya dosa asal. Dosa asal adalah dosa dari Adam dan Hawa yang memberontak di Kejadian 3. Ya, ketika mereka memberontak, ya, maka Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan. Betul, dihukum. Dan ketika mereka dihukum dan mereka bukan hanya dihukum, yang kena hukuman bukan hanya mereka, tapi kita semua umat manusia dihukum juga, gitu ya. Nah, yang paling simpel itu misalnya kalau kita lihat di Roma 5, ya, Roma 5 ayat 12 itu menjelaskan. Ya. Roma 5 ayat 12 saya bacakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, pertanyaannya kenapa sih gara-gara Adam kita kena? Ya, jawabannya gampang, karena Adam dan Hawa adalah wakil manusia di hadapan Allah. Sama seperti siapa yang menjadi wakil bangsa Indonesia dalam kemerdekaan? Siapa? Soekarno-Hatta. Ya, jadi karena Pak Soekarno-Hatta ini menulis atau mendeklarasikan Indonesia merdeka, maka seluruh bangsa Indonesia merdeka. Nah, kurang lebih sama konsepnya dengan Adam dan Hawa. Nah, saya ingin berkata bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Yang saya definisikan kutuk turunan dan yang sedang saya bahas itu berbeda dengan tadi dosa asal. Ya, dosa atau yang mungkin yang lebih familiar mungkin dosa keturunan. Itu berbeda gitu ya, berbeda. Seperti itu Bu Vivi. Jadi kita bedakan gitu ya. Saya percaya setiap manusia gitu ya, ketika dia lahir ada dosa asal. Namun sekali lagi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, maka penghukuman yang disebabkan karena Adam dan Hawa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena ditanggung di dalam ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi dalam orang percaya, ketika kita orang percaya, dosa keturunan atau dosa yang tadi kita sebutin, dosa asal beserta dengan penghukumannya, sebenarnya sudah dihilangkan, sudah ditebus oleh Kristus. Dan kita orang percaya bebas, atau dalam arti selamat, gitu ya. Makanya kita bilang, kita selamat, kenapa? Karena dari dosa. Nah itu, seperti itu. Bu Vivi, ada pertanyaan lain lagi? Misalnya gini, saya pernah dikasih tahu, dosa turunan itu bisa berasal dari kakek kita, buyut kita, gitu. Terus turun ke orang tua kita, atau kita punya suami. Itu kalau misalnya melakukan dosa, itu juga imbasnya bisa menjadikan itu dosa turunan. Nah, kalau di kita, itu benar apa salah? Gitu. Nah, definisi yang tadi Bu Vivi katakan itu yang terakhir ya, bukan dosa yang asal ya. Yang ini adalah salah. Adalah salah. Kenapa? Satu, kita itu hanya menerima dosa asal dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Bukan dari orang tua kita, bukan dari kakek nenek kita gitu ya. Dan sekali lagi, ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka kita itu diampuni seluruh kesalahan kita. Yang masa lalu, dosa apapun itu sudah diampuni, sudah ditebus di dalam Kristus. Jadi ketika kita sudah percaya, kita adalah ciptaan baru. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita sudah percaya, semua masalah soal dosa itu sih ya sudah beres. Yesus sudah menebusnya. Dan kita nggak usah memikirkan lagi gitu tentang dosa-dosa itu. Apakah saya masih berdosa atau enggak? Ya jawabannya ya sudah tidak berdosa lagi. Kenapa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa.
Gitu. Oke, terima kasih, Jelas ya. Pak. Nah, saya ingin menyambung lagi gitu ya. Nah, tadi kan concern orang yang setuju akan ada kutub turunan itu sebenarnya mereka pola pikirnya adalah orang Kristen nggak boleh susah. Ya, pertanyaan saya, apakah orang percaya bisa susah? Bisa nggak orang percaya susah? Bisa. Bisa, Pak Alek. Saya sendiri aja lagi susah. Sekarang saya orang percaya, saya bisa susah. Nah, coba saya pengen tes. Coba sebutkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab orang percaya yang mengalami kesusahan. Ayo, coba siapa? Ayub. Ayub. Oke, siapa lagi? Daud. Daud susahnya pas kapan? Pas anaknya itu Batsyeba mau meninggal. Oh, anaknya kena gitu ya? Ya, yang anaknya di apa? Kata Tuhan kan bakal mati gara-gara dia berdosa. Meninggal, ya. Jadi dia kesusahan, ya karena anaknya meninggal. Oke, bisa. Ya. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf yang mana nih? Yang yang dijual ya. Ya. Wow, oke. Buis, siapa Terus lagi? Yakub susahnya pas kapan? pas lari dari Esau. Oh, Esau. Ya, Buis siapa? Abraham waktu Ishak mau dijadiin korban. Ya. Iya benar ya? Ya. Ya, yang dia kan anak satu-satunya. Ya. Meskipun dia masih belum menderita juga sih ya, tapi oke lah, kita bisa ini. Kalau di perjanjian baru, ayo coba siapa di perjanjian baru? Paulus. Yesus. Ya. Stefanus. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa orang Kristen itu harus sukses, harus selalu sukses, kalau nggak sukses berarti ada dosa, ya kita bisa berkata di dalam Alkitab sendiri gitu ya. Di dalam Alkitab sendiri ya banyak tokoh-tokoh Alkitab yang beriman bisa susah. Bisa susah. Ya, bisa susah. Seperti itu. Nah, saya pengen nanya lagi, bisa nggak orang Kristen dapat kesusahan? Bisa. Pertanyaan saya sebaliknya. Bisa nggak orang Kristen mendapatkan kekayaan? Bisa nggak? Bisa. Nah, siapa itu? Coba sebutin. Saya Pak Alek gitu ya. Tetangga Pak Alek. Siapa? Tokoh Alkitab yang mendapatkan berkat. Yusuf yang mana nih? Yang sama. Yang dijual jadi kaya kan dia di Mesir. Ya. Dia oke. Siapa lagi? Siapa ya? Ayub, ya kaya lagi. Berarti Ayub susah dan kaya ya? iya. Abraham juga susah dan kaya juga tuh. Iya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini saya pengen berkata bahwa orang Kristen bisa mendapatkan kesusahan dan orang Kristen juga bisa mendapatkan kekayaan. Hidup orang Kristen bisa nggak selalu susah, gitu ya? Bisa nggak selalu susah. Nah, jadi saya pengen kita belajar satu hal bahwa kita nggak boleh berpikir bahwa orang Kristen itu pasti kaya. Enggak, karena banyak orang percaya yang susah juga. Tetapi kita pun tidak melupakan bahwa ada juga orang Kristen yang apa? Yang kaya. Jadi orang Kristen itu bisa susah, bisa kaya. Orang Kristen tidak pasti kaya. Ibu bisa membedakan nggak? Bisa dengan pasti. Ya, orang yang percaya kutub turunan itu mereka berpikiran bahwa orang Kristen itu pasti kaya, harus kaya. Itu salah. Yang benar adalah orang Kristen bisa susah dan bisa kaya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Pertama, kita kudu ingat bahwa orang Kristen merupakan ciptaan yang baru, ya, dan milik Tuhan Yesus. Segala dosa apapun itu, atau apapun itu sudah ditebus oleh Yesus. Tidak ada kutuk yang dapat mengikat. Nah, kita kudu ingat juga, ya, penderitaan bisa terjadi nggak sama orang percaya? Ya, bisa juga, gitu ya. Bisa juga, gitu ya. Penderitaan bisa terjadi memang karena hukuman Tuhan, atau ya tidak selalu terjadi karena hukuman Tuhan. Nah, kalau kita melihat misalnya ada anggota keluarga Kristen yang mengalami penderitaan yang sama, kesusahan yang sama, sakit penyakit yang sama, ya kita kudu melihat itu terjadi karena faktor faktor genetik. Dan
yang perlu ditekankan bahwa hidup orang Kristen jangan terfokus pada kekayaan, kesuksesan. Ya, kekayaan tidak dapat menjadi tanda bahwa orang Kristen itu diberkati, atau sebaliknya, kemiskinan bahwa orang Kristen itu karena pasti dihukum. Nah, saya pengen ngasih contoh kasus. Nah, misalnya nih ya, misalnya kita ngelihat misalnya ada tetangga kita atau diri kita sendiri yang susah gitu ya. Maka kita itu jangan gitu ya, apa-apa, ih saya susah, ih saya misalnya kecolongan gitu ya. Kita langsung menghubungkannya, wah pasti ini saya kan ada dosa, pasti. Ya, bisa jadi kita kecopetan atau apa ya karena kelalaian kita. Dan memang bisa juga mungkin karena hukuman Tuhan. Tapi bukan berarti pasti karena hukuman. Mungkin dari kita berkata, Pak Alek, ya papa, mama saya, kakek nenek saya itu bisa penyembah berhala gitu ya. Gimana dong saya, apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama, ya kita tentu harus percaya kepada Tuhan. Tapi Pak Alek bagaimana? Dulu saya pernah ikut-ikutan tuh, ikut-ikutan dosa juga, karena saya kan nggak ngerti, masih kecil. Ya kita harus, bagi saya kita harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ya, kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi jangan kita berpikir, wah kalau saya susah, saya pasti karena hukuman Tuhan. Ya, kita harus berpikir jangan kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau kita susah ya apa? Kita harus berusaha. Ya, kita harus berusaha. Kalau kita susah, kita harus berusaha. Jangan kita berkata, aduh, saya mah ini hidup saya susah terus ya. Saya udah coba ini. Wah, ini mah mungkin karena nasib saya. Tuhan lagi terus menghukum saya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena kita percaya ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita. Dosa kita sudah dihapus. Dan tugas kita sekarang adalah berusaha. Kita harus berusaha terus mengatasi kesusahan yang ada. Dan misalnya kalau kita melihat ada sesama kita atau tetangga kita yang kesusahan, kita jangan bilang, wah lu mah gak, pasti karena ada kena kutuk nih, emak bapak atau kakek nenek moyang kamu pasti ada susah nih. Ya kita jangan ngomong gitulah, kan kita juga nggak tahu. Nah sebaliknya kita harus mau menolong mereka yang susah. Nah ibu-ibu ini pembinaan kita, pembelajaran kita tentang kutuk turunan. Ya jadi intinya kalau saya pengen ulangi lagi, Bapak Ibu bisa ingat terus. Nah kita percaya sama Tuhan Yesus, maka segala kutuk apapun sudah dipatahkan. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat. Kita telah diampuni. Kita adalah ciptaan baru. Seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Dari Ibu silakan. Bisa tentang ini atau tentang apapun itu. Ada pertanyaan? Ya. Nah, saya ingin nambahin gitu ya, bahwa dalam kenyataan gitu ya, dalam hidup ini, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bisa susah, namun bisa juga kaya. Namun sekali lagi saya pengen kita mengingat bahwa ya di dalam Tuhan Yesus kita ini memiliki pengharapan. Ya. Di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa terus maju. Lagi hidup orang Kristen, jangan kita fokus pada kekayaan. Jangan fokus. Kalau hidup orang Kristen terfokus pada kekayaan, kita lupa akan kekayaan yang sebenarnya. Itu apa? Kita bisa hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Di orang Kristen sebenarnya pada dasarnya harus mengingat bahwa harta terbesar adalah ya hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan itu adalah harta kekayaan yang terbesar. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ibu-ibu silakan. Oke, kalau nggak ada, nanti kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan boleh pimpin. Nah, ini kami bisa belajar bahwa di dalam Engkau, ketika kami percaya di dalam Engkau, kami memiliki pengharapan. Segala dosa, segala kutuk telah dipatahkan. Tuhan boleh pimpin, kami bisa terus setia, percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan,
yang membutuhkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu udah jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi Udah jelas. Tapi Airin, ya, boleh usul nggak? Kenapa itu suaranya Pak Alex keputus-putus ya? masa? Enggak. Nah, kalau kamu ngomong kan jelas gitu. Kalimatnya, kata-katanya. Tapi Pak Alex ntar kayak ada angin lewat hilang. Ntar kalimatnya keputus gitu. Jadi kita masa dengernya kadang Sinyal kayaknya, Bu. mikir gitu, apa ya gitu. Tapi semua sih mengerti. Cuman saran bagaimana caranya supaya kalau lain kali Pak Alex yang jadi pembicara, coba supaya gimana caranya kayak bening gitu, suaranya kayak kamu gitu. Oh gitu ya? Iya. Mungkin kurang kencang ngomongnya. Tapi di saya enggak tuh. Iya, saya juga Saya enggak bagus. sih. Di Bagus. Pak Alex bagus. Enggak putus-putus dah di saya. Iya. Sama di saya juga bagus, Jenny. Di Ciomas bagus. Ciomas bagus. Mas bagus. Jaringannya kuat. Manggung rumahnya juga bagus. Jaringan internet. Ya itu mungkin ketidaksempurnaan teknologi ya. Iya. Ketidaksempurnaan nanti mungkin coba kita perhatiin lagi ya usulannya ya. Ya ibu-ibu, saya rindu sekali ya bahwa kita mungkin tidak harus selalu belajar yang sangat kompleks gitu tentang teologi. Kalau ada kesempatan boleh belajar, tapi maksudnya tema-tema seperti ini kadang tuh sehari-hari ya. Kita berdiskusi, misalnya kita punya teman-teman dari gereja, misalnya gereja-gereja tertentu dengan denominasi tertentu, mereka punya pemahaman-pemahaman yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Alex. Nah, saya tuh berharap ketika kita berdiskusi, ketika kita ketemu teman-teman yang mungkin berbeda denominasi, kita tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, kita bisa tahu kalau misalnya kita lagi ngumpul, ibu-ibu sosialita misalnya berkumpul, terus ada 1-2 orang yang bilang, oh kamu mah susah gara-gara ada dosa kali, atau kamu mah jahat kali, atau apa. Nah, kita tahu bahwa segala kutuk itu semua sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kadang kan sesama pembicaraan gitu kan bikin kita down gitu ya. Tapi kita jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang kurang tepat. Ya. Saya bersyukur sekali hari ini ada ibu-ibu yang belajar dari materi pembinaan kita hari ini ya. Jadi kalau ada kesulitan, ada pergumulan hidup itu bukan karena kutuk ya, karena segala kutuk telah dibebaskan oleh kematian Kristus di atas kayu salib ya. Tapi kita masih terus berjuang untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus tentu ada pergumulannya ya, dan kita mau terus berjuang sampai hidup kita selesai di dunia ini ya. Hari ini saya mau mengajak kita meresponi lagu ibu-ibu, hari ini saya mau mengajak kita untuk saling mendoakan ya, karena kita orangnya bisa, maksudnya masih bisa kita bisa mendoakan orangnya nggak banyak ya. Nah, kita mau satu-satu boleh sharing pokok doa ya, 1-2 pokok doa, nanti kita akan sama-sama doakan ya. Pertama dari yang layarnya di pojok dulu ya, dari saya Ibu Yanti. Bu Yanti suaranya. Nah. Ya, Bu Yanti mau didoain apa Bu Yanti? Doain apa ya? Doain sehat selalu, itu aja deh. Sehat, terus apa lagi? Udah, itu aja. Udah. Anak mau kuliah ya. Oh iya, anak kuliah, si William mau masuk kuliah. Si Meme ujian. Si Meme Senin ujian. Suami mau didoain supaya bisa ibadah ke gereja sama-sama. Boleh. Iya, kita nanti doa buat Bu Yanti ya. Berikutnya Cinovi.
doain kesehatan aja deh, sama kesehatan kita. Terus sama apa ya? Mama. Kesehatan Mama. Mama Cinovi ya, supaya sehat di usia lanjut ya. Iya. Berikutnya Ibu Cis. Seperti biasa, kesehatan buat anak-anak sekolah online. Nggak tahu sampai kapan pandeminya beres. Aduh, saya tiap hari ngomong kapan ya selesai. Kadang-kadang bosen ya. Iya. Begitu aja deh. Kayaknya bosannya bukan kadang-kadang, Bu. Iya ya. Udah bosan untuk bosan. Iya. Ya, kita mau berdoa buat 3 orang dulu ya. Kita semua mau sama-sama buka suara berdoa buat Bu Yanti, buat Cinovi, buat Ci Iis, dalam pokok doa yang tadi sudah mereka sharingkan. Mari kita sama-sama berdoa ya, buka suara kita. Tuhan Yesus, suami nanti boleh percaya kepada Tuhan Yesus di waktunya Tuhan. Suami nanti boleh Tuhan yang atas doa punya Kristian yang terima kasih. Kemudian yang akan masuk kuliah, masuk kuliah juga. Allah juga buat Cinovi, buat kesehatan semua pokoknya dan Yes, supaya tidak anak sekolah online terima kasih ya Tuhan untuk setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya silakan Kakak Leni. Aku apa ya? Banyak sih. Oh ya, boleh. Ya, yang pertama, tapi ini aja ya. Berdoakan untuk apa namanya? Papaku lah ya. Jadi aku kan udah 1 bulan lebih lah balik ke Bogor. Jadi nggak di sana lagi. Di Permata aku udah sharing jadi bisa ada. Nah, jadi kondisinya di situ, kalau Bapak ini kan kalau ditanya gimana kabarnya, gimana kesehatannya setelah operasi kan, biasa-biasa juga baik, namanya bapak-bapak nggak pernah mau cerita aku gini, yang kurasakan ini seperti ini gitu. Nah, tapi kalau aku di sana selama ini bersama-sama kan di rumah, aku bisa lihat, aku bisa dengar, aku bisa mengamati gitu. Nah, ini kan jauh, kalaupun kita mau 10 kali sehari telepon juga nanya supaya bagaimana caranya mau bercerita gitu. Ya, semuanya baik-baik aja gitu ya. Sejauh ini baik-baik aja gitu. Tapi aku bersyukur ya, memang kelihatannya sih sejak aku nggak ada di sana, everything oke lah kayaknya ya, dari setiap kali aku telepon, video call gitu. Cuman kan bapakku itu ada gula ya, jadi dia itu sudah rutin setiap bulan itu harus kontrol ke dokter, dan itu kan harus dijaga untuk gulanya nggak pernah naik dan harus kalau bisa turun gitu. Tapi kan bapakku orangnya tukang makan ya. Dan kalau nggak makan nasi, rasanya nggak makan, belum makan gitu. Nah, ini juga jadi perjuangan lah untuk dia secara pribadi mengendalikan pola makan. Terus kalau sekali sebulan itu namanya orang Batak kan nggak tahu lah ya. Kan selalu suka itu B2. Udah sakit gitu juga selama aku di sana. Pasti dia bilang, kayaknya udah 2 bulan loh kita nggak makan ini. Apa Pak? Pasti dia itu selalu nyari untuk itu.
Jadi kita buat jatahnya sekali sebulan, ya nggak apa-apa lagi kepengen gitu kan sekali sebulan. Nah ini kan aku nggak ada, tapi karena adikku ada di sana, kan adikku udah menikah, memang nggak tinggal di rumah papa, cuma rumahnya deket gitu ya, selisih berapa rumah gitu, jadi bisa mantau, terus yang kontrol makannya juga mereka gitu. Jadi ya tetap didoakanlah untuk, karena setiap bulan dia itu kan harus kontrol ke dokter memang. Jadi rutin makan obat itu bapakku. Itu aja yang perlu didoakan juga di masa-masa pandemi ini untuk kesehatan pribadi. Ya walaupun nggak kemana-mana, di rumah aja ya supaya tetap menjaga kesehatan lah. Soalnya di rumah pun kerja kan pegel juga. Iya, iya. Itu. Oke, kita berdoa nanti buat Papa Kareni ya sama Kareni. Itu aja. Berikutnya Bu Yeni, silakan Bu Yeni. Bu Yeni masih di mute. Masih di mute, Bu. Nah, Sudah. Ya sama juga soal kesehatan mah minta didoakan semua sehat ya. Terus juga minta doakan cici saya yang di Healing Hope ya, karena kelihatannya tahun ini kondisi fisik menurun gitu ya, kakinya sudah lemah dan kalau dulu kan walaupun error ya tapi semangat gitu. Ngomongnya bisa lancar. Sekarang pikirnya agak lama gitu. Jadi kayaknya condong ke arah arah pikun. Tolong doakanlah ya supaya yang jaganya, yang urusnya kekuatan secara fisik, kesehatan secara fisik, kemampuan juga. Karena sulit ya untuk mengurus orang seperti cici saya yang sudah lansia. Ini lansia, jadi tenaga kurang. Jadi yang jaga mesti ekstra. Tolong doakan saja supaya cici saya bisa menjalani sisa-sisa hidupnya. Ya. Cici saya bisa hidup dengan baik bersama keluarga Healing Hope. Iya. Iya Bu Yeni, kita doain ya buat cici Bu Yeni yang ada di Healing Hope ya, dengan keadaan yang tadi sudah di-sharingkan. Kita mau berdoa dulu buat papanya Kaleni yang jauh di Medan, yang dalam keadaan kesehatannya pasca operasi dengan gulanya yang harus dikontrol juga, dan cici Bu Yeni yang ada di Healing Hope dalam keadaan yang tadi sudah di-sharingkan ya. Kita berdoa supaya di masa-masa lanjut usia ini tetap cici Bu Yeni punya iman percaya kepada Tuhan ya. Tuhan akan menjaga, menolong juga hidup dengan baik. Juga keluarga di Healing Hope boleh terus penuh kasih menjaga cici Bu Yeni ya. Mari kita berdoa untuk keluarga Kaleni dan Bu Yeni. Tuhan Yesus, aku berdoa juga buat Papa Kaleni yang Tuhan, Kaleni jauh menjaga papanya cepat. Kata saya Tuhan akan menjaga papa Kaleni dan pada bulan Agustus dikontrol, Papa Kaleni terus menjaga kesehatan, minum obat dengan baik, dan menjaga kesehatan pribadi. Dan juga menjaga saudara Kaleni di sana, menjaga papa, Tuhan akan terus mereka juga dengan sabar menjaga papa yang ada sehingga dalam segala keadaan kesehatan. Kalian yang di sini juga boleh terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kesehatan mungkin kepada Tuhan. Aku juga mau berdoa buat cici Bu Yeni yang ada di Healing Hope. Tuhan, keadaan manusia memang bisa semakin menurun, tapi biarlah keadaan iman cici Bu Yeni boleh terus
bertumbuh mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Di saat semua usia dengan keadaan kesehatan yang sudah menurun, biarlah imannya boleh terus percaya kepada Tuhan dan Cici Bu Yeni boleh menjalani kehidupan yang baik di masa-masa usia. Ya Tuhan, tolong juga keluarga di Infop, ibunya beserta keluarga yang menjaga Cici Bu Yeni. Tuhan juga akan terus memberikan kesabaran buat mereka, pertolongan Tuhan hikmat bijaksana bagi mereka ketika mereka merawat Cici Bu Yeni. Ingatkan Cici Bu Yeni terus Tuhan, kalau ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, aku berdoa buat Bapak Kaleni, buat Cici Bu Yeni, kedua orang tua kami terkasih ini, biarlah mereka boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ingat-ingat Tuhan itu menjadi kekuatan bagi mereka di masa mereka di usia ini, bagi kami keluarga yang sehari-hari juga memikirkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kepada Tuhan kami bersama dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang silakan Cimelia, boleh sharing. Habis Cimelia nanti Bu Lina Sari ya. Tolong doain aja buat Justin nanti mau kuliah, biar lancar kuliahnya. Tuhan Yesus pimpin masa depannya, bisa meraih cita-citanya. Buat kesehatan juga. Kalau buat saya, tolong doakan biar sisa hidup saya itu bisa bermakna buat Tuhan. Kan nggak tahu ya kita hidup itu sampai kapan, tapi biarlah sisa hidup itu bisa menyenangkan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan gitu. Oke, Cici Melia. Silakan Bu Lina Sari. Ya. Kalau saya tolong doakan untuk koko saya yang ketiga, yang kedua dan ketiga, agar imannya tetap setia kepada Tuhan Yesus, menjalani kehidupan dengan benar. Nah, sekarang sih ada perubahan gitu ya, puji Tuhan. Kalau saya tiap pagi itu ya, saya dengar pujian yang enak-enak, saya suka kirimin sama koko saya kedua, ketiga. Pertama sih responnya nggak menyenangkan gitu ya, tapi sekarang dianya kayak yang mau ngedengerin gitu. Ya Lin, pagi juga katanya gitu. Ya bersyukurlah gitu ya, saya cuma berdoa ya, apa yang saya bisa cuma itu aja gitu. Saya jarang nengok gitu. Koko yang kedua ada di Semarang. Yang ketiga yang di rumah itu di Bogor, dekat Kayu Manis, yang tinggal sendiri. Sekarang dia ada usaha kecil-kecilan Bu Iren, itu ya buka pencucian motor gitu ya. Ya saya mohon doakan untuk koko saya agar imannya terus bisa percaya pada Tuhan Yesus, benar-benar menjadi orang yang percaya, yang hidupnya yang baik gitu ya. Ya, itu aja. Perlu didoakan ya. Oke, kita mau berdoa buat Justin, Cimelia, juga buat Koko Bu Lina Sari ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa Cimelia di masa-masa waktu Cimelia mengenal Tuhan, Tuhan akan terus Cimelia Justin, Justin dalam persiapan kuliah, Tuhan akan tolong apa yang akan dihadapi oleh Justin kuliah juga di masa depan. Justin bercita bersama dengan Tuhan. Justin bertumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhan sepanjang kehidupan. Aku juga berdoa buat Koko Ibu Lina Sari yang kedua dan ketiga, di tengah segala hubungan Bu Lina Sari akan kokonya bersyukur sudah ada respon yang baik dari kokonya. Tuhan akan terus menolong Koko Bu Lina Sari boleh mengenal Tuhan, boleh menjalani hidup yang baik, dan boleh Tuhan tolong dalam segala usaha yang
kerjakan, Tuhan boleh tolong juga ya Tuhan. Tolong Bu Nasari juga ketika berinteraksi dengan pokok, Bu Nasari boleh terus menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memohon buat Cinadia dan Bu Nasari. Amin. Terakhir silakan Bu Vivi, nanti Bu Maria, lalu saya. Ya. Silakan Bu Vivi. Apa ya? Sama sih ya, mungkin apa ya, lebih kepada kesabaran. Saya minta didoain, punya kesabaran yang tinggi gitu ya. Terus berdoa juga ya, itu sih kadang agak galau ya kalau misalnya dapat berita apa gitu kan. Terus kayak yang nggak tenang gitu ya, waktu hari Minggu. Kalau nggak salah ya Minggu ya. Minggu itu saya juga sempat yang kayak orang panik gitu, dapat WA dari sana sini, dapat telepon gitu ya, maksudnya bahaya nggak ya di Bogor saat ini gitu kan, Malaysia di lockdown, Taiwan di lockdown. Itu kayak apa ya, saya tiba-tiba tuh kayak punya rasa ketakutan aja, anak-anak itu lagi di mana ya gitu. Yaitu minta Tuhan kasih hikmat lah anak-anak untuk tetap boleh menjalani protokol yang ada. Semua biar sehat aja kayak. Panik. Oke Bu Vivi. Silakan Bu Maria. Ya, mungkin ini saya udah kemarin di Permata ya. Jangan bosan ya yang ikut Permata denger curhatan saya. Gak apa-apa, Ci. Gak bosan kok. Saya belum dengar. Tuh, kan masih banyak yang belum dengar, cuma saya. Iya. Iya, saya cuma minta doakan untuk anak si bujang saya. Besok mau berangkat ke Bandung kuliah praktek gitu. Satu bulan gitu. Ya gimana ya sebagai orang tua, ya tetaplah firman Tuhan berkata janganlah kamu khawatir. Nah itulah saya pegang, Tuhan akan tetap memelihara anak-anaknya gitu ya. Jadi ya saya berserah sama Tuhan di tengah pandemi ini, biar Nathanael untuk kuliah prakteknya Tuhan berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan gitu ya. Dia juga berikan hikmat untuk bisa terus melakukan protokol kesehatan gitu kan ya. Karena ini juga banyak orang tua yang tidak setuju gitu ya kalau udah tatap muka seperti ini di tengah pandemi yang belum beres gitu ya. Tapi ya gimana ya, mau nggak mau gitu. Jadi tolong doakan ya ibu-ibu untuk anak saya, dan juga mungkin untuk anak-anak ibu-ibu yang lain yang mungkin sudah mulai tatap muka gitu ya. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan juga untuk Natasha yang nggak bisa pulang sampai saat ini gitu. Sampai dia pengen pulang tapi tidak bisa pulang gitu ya. Ya, saya serahkan juga keberadaannya ke dalam tangan Tuhan gitu aja, di tengah doa-doa gitu ya. Dan minta doa dukungan dari teman-teman semua, dan bersyukur karena dukungan doa-doa teman-teman semua. Mungkin yang kemarin saya udah sempat curhat, yang saya sempat dibikin nangis sama anak-anak gitu ya. Tuhan telah jawab gitu doanya. Karena memang sih saya pernah dengar kita tidak bisa mengubah seseorang untuk berubah gitu ya. Kalau kita sendiri tidak bisa merubah diri kita sendiri gitu ya. Nah itu adalah memang kata-kata yang bijak gitu ya. Ya, terima kasih untuk semua dukungan doa teman-teman. Saya yakin ya kita semua mendoakan saudara-saudara seiman kita yang lain, Tuhan menjawab doa kita masing-masing gitu. Itu aja Bu Airin, terima kasih. Oke, buat anak Bu Maria ya. Saya ibu-ibu tolong doain ya, saya sama suami saya bulan Juli ini udah masuk tahun pelayanan ke-5 ya di sini ya.
masuk pelayanan tahun kelima. Kami itu pelayanan, ya Tuhan tolong pimpin lah ya, pelayanan khotbah, pelayanan relasi personal ya. Kami itu sangat ini ya, sangat terbeban pelayanannya itu personal gitu ya. Walaupun di umum khotbah, tapi lebih kepada personal, satu orang ngobrol. Ibu-ibu yang datang ini semua di Zoom ini orang-orang yang sering ngobrol sama saya ya. Ya itulah pelayanan personal kami ya, biar bisa memberkati ya. Jadi kalau lagi bergumul, lagi ulang tahun, lagi ada pergumulan, kesulitan, kami rindu hadir jadi berkat ya buat jemaat dari berbagai umur. Di tengah kesulitan besuk juga kami ya rindulah besuk ya. Kadang kalau kami besuk lansia itu kami harus berani tegas ya. Ayo Popo duduknya di dalam, kami di luar, nggak boleh maju. Misalnya kan mereka pengen maju gitu ya, mereka kan seneng ya ketemu, ada contoh datang, nggak boleh maju, duduk di dalam, kami di luar gitu. Nah kadang supaya bisa ketemu sama mereka gitu ya, tolonglah kami biar bisa jadi berkat buat jemaat-jemaat yang ada di gereja ya. Melalui khotbah, melalui hidup kami, melalui obrolan-obrolan dengan kita semua, bisa apa ya, mendatangkan sukacita lah bagi jemaat yang bergumul, jemaat yang sedang bersukacita. Kehadiran kami itu menambah sukacita ya, bukan menambah duka cita gitu. Kita mau sama-sama berdoa buat Bu Vivi, buat anak-anak Bu Vivi, buat anak-anak Bu Maria, buat saya. Nanti saya akan tutup dalam doa bagi kita semua ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mau berdoa juga bahwa Bu Vivi, Tuhan akan memberikan kesabaran yang ekstra ketika Bu Vivi harus menjaga orang-orang di rumahnya. Juga dengan begitu banyak berita tentang COVID-19, Bu Vivi boleh terus berserah kepada Tuhan, khususnya ketika anak-anak Bu Vivi sehari-hari ada di luar. Tuhan yang akan menjaga mereka juga boleh terus diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Tuhan tolong juga berikan kesehatan buat Bu Vivi sekeluarga. Buat Bu Maria, Naya yang akan pergi ke Bandung, untuk praktek, Tuhan yang akan tolong. Naya yang akan ada di Bandung, atasnya di Jakarta, Tuhan yang akan menjaga kesehatan mereka. Dalam segala tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, tetap mereka Tuhan berikan kesehatan. Dan bersyukur untuk begitu banyak doa-doa yang Tuhan sudah jawab bagi Bu Maria sekeluarga. Tuhan ingatkan terus Bu Maria bahwa anak-anak ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan terus menjaga anak-anak yang Tuhan percayakan, yang Bu Maria percayakan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Bersyukur hari ini ibu-ibu boleh hadir, belajar. Tuhan, di tengah segala kesulitan, pergumulan hidup, ingatkan kami bahwa segala kutuk itu sudah dihapuskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kalau kami saat ini mengalami kesulitan hidup, ingatkan kami untuk boleh terus berserah kepada Tuhan, untuk boleh terus berusaha menjalani hidup dengan baik, untuk boleh berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Tuhan, dalam segala pergumulan hidup yang kami alami, ingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika orang-orang di dunia berfokus kepada apa yang mereka cari di dunia ini, misalnya harta dan lain sebagainya, ingatkan kami semua untuk fokus mencari Tuhan, karena relasi dengan Tuhanlah yang sebenarnya menjadi harta terbesar bagi setiap kami. Terima kasih karena di Gereja Beritakan Injil kami diberikan sahabat, saudara yang bisa menjadi rekan dalam kesulitan yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih buat materi pembelajaran hari ini. Kalau ada orang-orang yang berbeda pandangan dengan kami, tolong kami untuk tetap teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Tolong ibu-ibu semua di tengah pergumulan sehari-hari sebagai istri, sebagai mama, sebagai pekerja, sebagai pemilik usaha, sebagai orang Kristen, dalam segala peran yang kami kerjakan, ingatkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami,
dan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bu Vivi, wartanya boleh dibacain. Ya, terima kasih untuk Pak Alex yang sudah membawakan firman-Nya. Semoga semua ibu-ibu di sini terberkati ya. Terima kasih juga untuk Bu Airin yang sudah memimpin persekutuan sore hari ini. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semua nih yang cantik-cantik yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di persekutuan KW sore hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, juga hikmat ya ibu-ibu ya, untuk boleh menjalani protokol yang ada. Itu yang penting tuh. Itu penting banget. Apa kabar nih ibu-ibu semua? Saya kembali menyapa ibu-ibu. Lama ya kita nggak pernah bertemu muka. Kayaknya yang ikut di sini saya baru ketemu sama Bu Yuli. Novi Yulianti. Kemarin ketemu kita di Jogja. Yang sisanya belum pernah ketemu ya. Udah lama banget nih, kangen nih sama ibu-ibu semua. Udah berapa lama nih kita tidak pernah bertemu. Terima kasih loh semua udah hadir di sini dan jangan lupa ibu-ibu untuk hadir lagi di persekutuan bulan depan di tanggal berapa nih? Tanggal 18 Juni dengan temanya Rindu Keluarga dalam rangka bulan keluarganya GBIB. Saya sampai salah ini. Serta nantikan wawancara eksklusif dari Komisi Wanita bulan depan. Ya Bu Airin ya. Iya. Sekarang yuk. Siapkan nih, yuk wajah-wajah cantik kita nih untuk diabadikan sama Bu Airin. Habis sesi foto-foto, yang mau ngobrol-ngobrol cantik boleh tetap stay. Dan yang sudah mau sibuk dengan kegiatan yang lain-lain, see you and bye. Ya, kita foto dulu ya. Saya mau ambil beberapa kali foto, ibu-ibu boleh berganti gaya nanti beberapa kali ya. Sekarang yang pertama dulu. 1, 2, 3, cheers. Bentar ya, saya pindahin dulu. Sebentar. Berikutnya, sekali lagi ya. Boleh banyak gayanya. 1, 2, 3. Oke, saya pindahin dulu. Lagi. Ya, dadah.